Ya, Saudara, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO yang jadi penyebab langka dan mahalnya minyak goreng. Ya, akankah kasus ini diselesaikan hingga tuntas sehingga bisa mengakhiri segala kesusahan masyarakat selama setengah tahun terakhir? Saudara, simak selengkapnya dalam Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saudara, karut-marut minyak goreng saat ini telah memasuki babak baru. Istilah mafia yang disebut sendiri oleh Menteri Perdagangan sebagai penyebab segala permasalahan kini mulai terkuak dengan ditetapkannya 4 tersangka dalam pemberian fasilitas ekspor CPO. Lalu benarkah 4 tersangka ini yang menjadi biang keladi mahal dan langkanya minyak goreng di pasaran? Akankah dengan ditetapkannya tersangka, permasalahan ini bisa selesai? Bersama saya Rusdi Maulana dan juru kamera Hasto Aji. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan Pagi. Bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, kemudian Stanley M.A. selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, dan Togar Sitanggang selaku GM General Affair PT Musimas. Dan, ibarat maling teriak maling, satu tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Merekalah 4 tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Para tersangka diduga mendistribusikan minyak sawit tidak sesuai harga penjualan dalam negeri dan tidak mendistribusikan 20% CPO ke dalam negeri yang merupakan kewajiban eksportir. Dampak dari pelanggaran itu adalah seperti apa yang dirasakan masyarakat pada 6 bulan belakangan ini. Minyak goreng mahal dan langka, bahkan juga merugikan negara. Dugaan tidak memenuhi persyaratan izin itu, pelaku usaha tetap bisa melakukan ekspor sehingga minyak goreng di dalam negeri langka dan mahal, sehingga diduga merugikan perekonomian negara dalam bentuk negara harus mengucurkan BLT hingga di atas 50 triliun untuk rakyat kecil. Lalu benarkah para tersangka ini adalah mafia yang sebelumnya disebut-sebut oleh Menteri Perdagangan? Mafianya memang kalau dilihat adalah perusahaan-perusahaan besar yang punya kapasitas untuk melakukan setting harga, kemudian juga pengendalian pasokan. Jadi mereka melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Perdagangan sendiri. Oknum-oknum dari perusahaan kelapa sawit melakukan lobby dan negosiasi kepada dalam hal ini adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Sehingga di situ terjadi titik temu di mana akan terjadi pelonggaran karena disparitas harga antara CPO di luar negeri dengan di dalam negeri sangat jauh. Dan ini yang akhirnya dimainkan, ada moral hazardnya dimainkan. Meski baru permulaan, penetapan tersangka ini memberikan sedikit angin segar kepada masyarakat yang kesusahan mendapatkan minyak goreng. Ya tentu kami senang sekali ya, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan gitu loh untuk pemrosesannya dan mudah-mudahan juga bisa tertangkap yang lain-lainnya lagi Pak. Pasti para dari internal perusahaannya sih pasti ada terkait ya, karena kan yang kita tahu juga kalau CPO pun yang dijual ke luar negeri itu harganya lebih tinggi dibanding dijual di dalam negeri. Jadi pasti kalaupun saya sebagai pengusaha, pasti saya memilih juga menjual ke luar negeri karena lebih dihargai daripada di dalam negeri. Saya pikir ini salah satu sinyal yang baik. Jadi mungkin mata rantainya sudah mulai terbuka. Ini harus ditindaklanjuti. Jadi ini sinyal yang bagus. Jadi kita harus tindak lanjut ke seterusnya. Jangan sampai stop di sini. Jadi sampai tuntas. Pengungkapan mafia minyak goreng memunculkan pertanyaan. Mengapa pengungkapan kasusnya begitu lama, padahal ternyata melibatkan orang dalam Kemendak sendiri? Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Kami menyatakan dengan tegas, Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara
dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat. Proses hukum berjalan, tapi faktanya di lapangan tak serta-merta menyelesaikan persoalan minyak goreng di tanah air. Di tengah pandemi, dengan kondisi ekonomi yang juga belum membaik, warga masih dipaksa menghabiskan waktu berburu minyak goreng curah karena mahalnya minyak goreng kemasan. Keputusan tegas pun akhirnya diambil kepala negara. Minyak goreng beserta bahan bakunya dilarang untuk diekspor untuk mengamankan stok di dalam negeri. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Yang juga menimbulkan pertanyaan, apakah para tersangka yang sudah ditetapkan ini baru segelintir atau justru ada orang-orang yang bermain dengan porsi lebih besar. Kita pikir jadi ada beberapa orang yang kita tanda kutip mempermainkan harga minyak ya, baik itu person atau kelompok, dan kita harap mungkin mereka juga punya anak istri dan keluarga, dan kita harap mereka juga punya hati lah. Apalagi kan musim puasa lebaran ini. Ya kalau hanya mafianya sih mudah-mudahan menjadi langkah yang awal ya untuk menangkap para mafia minyak yang kecil-kecil ini, kan baru yang paling besar ya, mudah-mudahan yang di bawahnya pun juga bisa ditangkap juga, para penimbun minyaknya terutama. Pak, dengan ditetapkannya 4 tersangka ini kira-kira Bapak optimis nggak permasalahan minyak ini akan segera selesai gitu? Antara ya dan tidak. Karena ya kita lihat kelanjutannya aja, tapi udah ada etikat baik dari pemerintah untuk melakukan itu, Pak. Seperti halnya minyak goreng, para mafia ini tampak begitu licin sehingga negara butuh waktu berbulan-bulan untuk mengendus pelanggarannya yang ternyata dilakukan sendiri oleh orang dalam dari kementerian. Tentu saja dengan satu harapannya adalah masyarakat bisa dengan mudah dan murah membeli minyak goreng seperti semula. Demikian Kopi Pagi kali ini, sampai jumpa di topik terhangat minggu depan. Saya Rusdi Maulana, salam SCTV.